Banyak yang belum tahu bahwa ternyata buah melon itu adalah salah satu buah yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kali ini Cece Petani Kantoran mau sharing mengenai menanam buah melon. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucur rempah laut teri diangkat, laptop di kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di selada daun tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Pagi ini Cece Petani Kantoran masih berkecimpung atau masih ubek-ubekan, lagi mencoba menanam melon ya teman-teman. Melon adalah salah satu buah yang ternyata dalam perkembangannya saat ini sudah mencapai banyak banget variannya. Bukan hanya melon yang biasa kita lihat hijau kemudian dalamnya putih, tapi variannya banyak banget ya guys. Sampai aku juga bingung. Bahkan sekarang ini banyak yang suka dengan melon premium. Aku sekarang masih berada di kebun melon. Bagaimana perkembangannya? Yang kemarin ya kita udah ada sampai pemupukan masa generatif. Kemudian seperti biasa ya, ini walaupun sudah tinggi seperti ini, udah segini nih, lumayan, kurang lebih ini bisa 1 meter ya kalau aku lihat nih. Apabila di video sebelumnya aku berbagi bagaimana cara polinasi. Polinasi itu penyerbukan ya, supaya bunga jantan dan bunga betina. Kalau di greenhouse ini kan anginnya kurang, kita mengharapkan biasanya penyerbukan itu dari angin. Nah, kita lakukan kemarin adalah polinasi secara manual. Sekarang kita mau lihat apakah sudah berbuah atau tidak. Dan ternyata yang kemarin kita polinasi sudah ada buahnya nih teman-teman. Tuh, sudah ada yang berbuah, sudah membentuk buah. Wah, asik ya kalau bisa berbuah sampai besar. Nah, setelah berbuah kita ngapain? Yang pertama, kemarin aku udah sharing bagaimana kita harus merubah kebutuhan nutrisi untuk pembuahan berbeda dengan kebutuhan nutrisi tanaman yang baru seperti ini ya. Kalau tanaman yang baru seperti ini, tadi seperti biasa aku baru menggunting cabang-cabang yang ada di bawah 1 sampai 7. Nah, sekarang walaupun dia sudah berbuah, ini ternyata masih suka numbuh seperti ini ya teman-teman. Tuh, masih ada cabang-cabang di bawah yang cabang ke 1 sampai ke 7 yang harus kita buang. Jadi kalau kita menanam melon itu berbeda dengan yang sekali tanam panen berkali-kali, tapi harganya pun tentu berbeda ya. Jadi ini tetap harus kita cek. Kemudian nomor 1 sampai 7 aku harus buang ya guys. Nah, di sini. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk melon, walaupun nanti di sini ada calon buah, ada beberapa buah, aku hanya membuahkan satu pohon ini hanya 1 atau 2 buah saja. Sisanya kalaupun menjadi buah itu kita buang, karena biasanya kebutuhan nutrisinya nggak cukup ya. Ada bisa sampai beberapa buah pun, tapi karena Cici masih belajar, jadi aku tidak lakukan itu. Nah, sekarang ini yang udah jadi buah ini biasanya posisinya ada di sini. Ini masih ada lagi cabang yang akan berkembang. Ini yang posisi buah, kemudian di sini 1 ruas lagi, dan ruas selanjutnya ini kita buang. Kita buang ya, seperti ini. Oke. Kita buang. Kenapa? Supaya nanti nutrisinya ini fokus ke pembuahan, buahnya besar dan buahnya manis. Jadi hanya 1 daun saja sesudah buah ini. Jadi ini buah, kemudian 1 daun saya potong. Dan untuk buahnya ini hanya kita pelihara di 7 sampai 12 saja. Misalnya ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalaupun ada ke atas, ini kita lakukan dibuang ya teman-teman biasanya.
calon-calon buahnya. Kenapa? Supaya nutrisinya ini fokus ke buah saja. Nah ini juga sebetulnya calon buah, tapi supaya nanti nutrisinya fokus ke buah, maka kita akan buang. Kita cari lagi ya. Nah seperti ini kan ada 2 nih buahnya, ini udah cukup nih, tapi yang ini harus kita buangin dulu ya teman-teman ya, kalau masih numbuh. Walaupun kemarin sudah kita buang, ternyata ini masih tumbuh. Ini ada buah, dan ini satu ruas sesudahnya pun ini bahkan ada calon buah. Ini kita gunting saja, hanya 1 daun saja yang kita teruskan. Yang lainnya kita buang ya teman-teman, yang ke atasnya kita buang. Jadi ini adalah yang pertama. Nanti kalau sudah sebesar telur itu kita harus sanggak, diikat ya. Jadi ini 1 buah, kemudian 1 ruas atau 1 daun, sisanya kita gunting. Ini sama nih. Ini jadi dari 1 pohon nih ada 2 buah. Tuh, ada 2 buah ya. Ini pun sama, kita hanya 1 daun, kemudian kita buang. Nah, kita buang ya. Dan hanya 2 buah maksimal ya, kalau aku, supaya nutrisinya ini maksimal. Sisanya ke atasnya kita akan buang kalau ada buah lagi. Jadi nutrisinya ini fokus ke buah yang kita besarkan, yang kita pelihara. Ini calon buahnya banyak yang ini ya, alhamdulillah, tapi belum berani. Di sini nih kalau yang kuning seperti ini buahnya biasanya nggak jadi nih ya. Nah seperti ini biasanya aku buang. Ada juga beberapa buah yang tidak jadi nih, seperti ini gagal. Ini kuning seperti ini kita buang aja, jangan ragu-ragu, kita buang aja. Kita tunggu untuk membuahkan di sisi lainnya. Di sini ada lagi nggak yang jadi buah? Nah ini udah ada ya. Ini ada yang jadi buah, kemudian cukup 1 ruas, 1 daun, kita buang sisanya. Nah sekian dulu ya teman-teman sharing aku mengenai perkembangan tanaman melon dari Cece Petani Kantoran. Semoga nanti bisa menikmati buah melon dari kebun sendiri. Kalau sudah berhasil nanti baru aku akan tambah lagi ya, masih ada sisa-sisa tempat. Dan sekali lagi kalau ada yang komen, aduh enak katanya ya punya kebun yang luas ya guys, kedengaran tuh bunyi mesin. Jadi ini di sebelah sana ini adalah tempat aku bekerja, itu mesin-mesin untuk besi. Dan di sini ini sebetulnya parkiran ya, dulu ini parkiran motor karyawan yang aku manfaatkan untuk menanam sawi. Di sana kacang panjang, kemudian ini adalah untuk menanam melon. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang.